Halo Sobat Gensut, selamat datang di Bis Unsut, bincang santai ala Unsut. Oke, ketemu lagi dengan aku Kalista yang akan menemani kalian pada episode kali ini. Nah, gimana nih Sobat Gensut selama liburannya? Apakah udah menikmati masa-masa liburannya? Atau jangan-jangan dari kalian merasa masih kurang nih liburannya karena mengikuti berbagai kegiatan seperti volunteer atau kepanitiaan? Nah, ngomongin kepanitiaan, saat ini aku nggak sendiri, melainkan aku sedang bersama dua kakak-kakak panitia yang super kece ini. Oke, Kak Raka dan Kak Wawa, silahkan bisa kenalan terlebih dahulu dengan Sobat Gensut yang sedang menonton. Halo Sobat Gensut, yang lagi di rumah dan lagi yang menonton video kali ini. Sebelumnya, kenalin, nama aku Raffi Raka Andana, teman-teman biasa panggil aku Raka aja. Aku dari Fakultas Pertanian, jurusan Teknologi Pangan, angkatan 2022. Oke, halo Sobat Gensut, perkenalkan aku Najwa Mirah Aprilia. Aku akrab disapa Wawa, aku dari Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Sastra Inggris, angkatan 2022. Oke, jadi ini Kak Raka selaku PO dan ini Kak Wawa selaku koor acara. Oke Kak, tanpa menunggu lebih lama lagi kita akan mengulik mengenai S3 nih Kak. Oke, jadi sebenarnya masih banyak nih mahasiswa baru yang merasa bingung sebenarnya apa sih S3 itu, dan sebenarnya tuh penyebutannya S3 atau S3 begitu Kak. Jadi mungkin kita bisa langsung tanya-tanya ya. Oke. Silakan Kak. Mungkin aku izin jawab ya. S3 sendiri itu merupakan singkatan dari Sudirman Student Summit. Jadi penyebutannya itu S3 bukan S3 ya. Kalau S3 nanti doktoral dong. Waduh. Jadi penyebutannya S3, yang mana S3 ini merupakan salah satu program kerja dari BEM Universitas Jenderal Sudirman yang dilaksanakan setiap tahunnya untuk menyambut mahasiswa baru Universitas Jenderal Sudirman, atau mungkin namanya ospek lah ya, atau ospek pengenalan ya. kehidupan lingkungan mahasiswa baru di perkuliahan ini gitu. Oh, jadi gitu Sobat Gensut. Penyebutannya tuh bukan S3, melainkan S3, dan sebenarnya itu acara buat menyambut mahasiswa baru. Betul. Bener ya Kak ya. Nah, jadi kenapa sih Kak Unsut ini harus mengadakan S3 nih setiap tahunnya Kak? Mungkin bisa langsung dijawab nih Kak. Oke, kenapa Unsut mengadakan S3 setiap tahunnya? Sama halnya kenapa ada mahasiswa baru di setiap tahunnya? Iya. Karena S3 ini tadi sudah dibilang sama Kak Wawa bahwa S3 ini merupakan ospek dari kampus kita sendiri. Iya, benar. Ospek universitas. Dan kenapa diadakan tiap tahunnya? Karena sebelum itu mahasiswa baru belajar di kampusnya, belajar di lingkungan akademik maupun non akademik, mahasiswa baru harus tahu dulu culture dari Unsut itu seperti apa, culture dari kebudayaan masyarakat dari Banyumas ataupun dari Purwokerto itu seperti apa, yang nantinya di S3 ini akan dikemas dari berbagai rangkaian kegiatan yang ada di dalamnya gitu. Dan di S3 ini juga akan mencakup nilai-nilai yang memang nantinya bermanfaat gitu buat mahasiswa baru itu sendiri gitu. Oh, cukup lengkap banget ya teman-teman Gensut. Ternyata memang S3 ini sangat penting banget ya Kak diadakan setiap tahunnya, karena juga hitungannya berarti sebagai langkah buat beradaptasi gitu ya ke kehidupan kampus. Oke, jadi kan karena S3 ini sering diadakan tiap tahunnya Kak, berarti temanya itu akan berganti terus gitu ya tiap tahunnya. Kalau boleh tahu, tema tahun ini apa ya kira-kira? Spill nggak ya? Aduh, spill dong. Spill aja ya. Yeah. Untuk tema S3 tahun 2024 ini adalah eskalasi bestari. Oh, eskalasi bestari. Itu dari bahasa Sanskerta Kak? Atau Betul banget. Oh iya, keren banget sih Kak. Kalau boleh tahu itu tuh apakah ada makna tersendiri tuh Kak? Ada dong. Bisa dijawab. Oke, makna dari eskalasi bestari itu kan diambil dari dua kata ya, eskalasi yang berarti itu adalah suatu pertumbuhan atau suatu proses dari mahasiswa baru itu sendiri, dan bestari itu adalah individu yang memang individu itu mencakup berbudi pekerti luhur, berintelektual, berkualitas, yang memang nantinya tema ini diharapkan dari kita untuk mahasiswa baru itu sendiri bisa mengimplementasi atau bisa menyerap dari makna
tema tersebut gitu. Oke. Bisa mahasiswa baru itu nanti bisa mencapai sepengetahuan luas-luasnya, bisa bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari dan bisa bermanfaat juga buat lingkungannya, buat akademik maupun non akademiknya gitu. Luar biasa sekali ya Sobat Gensut, ternyata tema eskalasi bestari ya kayak itu tuh nggak cuma sekedar tema, melainkan ada makna yang sangat-sangat dalam. Nah, Kak, biasanya kan kalau dari tema itu akan muncul sebuah judul ya Kak ya. Untuk judul S3 tahun 2024 ini sendiri itu apa ya Kak? Boleh tuh di-spill Kak? Untuk judul S3 tahun ini karena memang berbeda-beda tiap tahunnya, tadi tema terus nilainya nanti judulnya juga berbeda-beda. Untuk tahun ini S3 2024 mengambil judul yaitu Satarupa Niskala. Satarupa Niskala. Satarupa Niskala. Keren banget ya. Sama seperti tema yang tadi, apakah dia pakai bahasa Sanskerta juga Kak? Betul. Oh, kalau boleh tahu tuh Kak, apa pengertiannya atau apakah ada makna tersendiri nih Kak dari judul tersebut ya? Karena kita lihat aja dari depannya udah kayak wah banget gitu tuh. Oke, aku akan berkali-kali bilang everything has a meaning, termasuk dari segala sesuatu hal yang mencakup tentang S3. Begitu pula dari judulnya. Iya. Ini mungkin fun fact. Di Satarupa Niskala itu per suku katanya ada artinya, ada meaningnya. Jadi keren banget. Satarupa Niskala itu merupakan abbreviation dari satukan arah, raih upalamba, panglima muda, asing humanis kalihan gelora. Luar biasa banget. Betul. Mungkin Ya. untuk meaning perkatanya yang dari mulai Satarupa kali ya. Nah, Iya, Satarupa boleh. sendiri itu merupakan bahasa Sanskerta. Benar banget nih yang tadi Kalista bilang. Satarupa itu bahasa Sanskertanya kupu-kupu. Kupu-kupu. Iya, mungkin sobat-sobat Gensut di rumah juga udah tahu ya kalau logo S3 tahun ini adalah kupu-kupu. Maka dari itu kami mengadaptasi kupu-kupu itu sebagai judul, yang mana kan kupu-kupu ini identik banyak sekali prosesnya. Iya, itu bener banget. sama banget kayak S3, banyak lika-likunya. Iya bener banget. Mungkin sampai jadi kupu-kupu yang indah itu perlu banyak dulu proses. Seperti mungkin S3 nanti hari-harinya semoga lancar, semoga sukses seperti kupu-kupu. Atau mungkin bahasa gaulnya metamorfosis. Keren banget tuh Sobat Merdeka. Benar. Untuk niskalanya sendiri itu adalah bebas. Jadi yang mana untuk sobat-sobat Gensut, kita harapannya menjadi pribadi yang bebas berpendapat dan beropini gitu. Luar biasa sekali ya, dari tema hingga judulnya ternyata emang sudah dipikirkan secara matang sekali ya Kak ya. Sebenarnya kalau saya lihat sendiri nih Kak, panitia S3 ini ternyata menjalankan S3 ini bukan cuma ingin mewujudkan kewajibannya, melainkan memang ingin menanamkan nilai-nilai yang kira-kiranya kan bermanfaat bagi mahasiswa baru untuk kedepannya. Yang mungkin bisa disebutkan nih Kak, kayak nilai-nilai tersebut itu penerapannya dalam rangkaian kegiatan S3. Oke. Untuk nilai-nilai dari S3 sendiri itu kan ada dua ya. Yang pertama itu nilai yang memang kepada dirinya sendiri, ke mahasiswa baru itu sendiri, dan kedua itu nilai yang ke lingkungan masyarakatnya gitu, ke orang-orang di sekitarnya. Itu yang pertama untuk ke dirinya sendiri, itu ada nilai gelora, dan di di sub nilainya itu ada self concept yang pertama, terus kedua ada self actualization, dan ketiga adalah self discovery gitu. Itu untuk nilai gelora. Dan kedua itu ada nilai humanis yang nantinya ke lingkungan di sekitarnya, itu adalah self care yang pertama sub nilainya, dan kedua itu adalah self awareness, ketiga adalah self esteem gitu. Tuh, jadi pingin balik maba lagi nih kalau kayak gini nih, gara-gara emang ternyata sekeren itu teman-teman Gensut. Nah Kak, apakah semua mahasiswa baru ini emang diharuskan nih Kak untuk mengikuti kegiatan S3? Karena bisa jadi kan mereka kayak bolos salah satu acaranya gitu Kak. Kira-kira tuh memang diharuskan kah Kak? Mungkin boleh langsung dijawab Kak. Oke. Kayaknya hukumnya wajib ya. Yes. Gitu. Ya pokoknya intinya teman-teman
harus mengikuti rangkaian Esri nantinya. Ditunggu sama teman-teman panitia Esri karena di Esri sendiri akan dikemas berbagai rangkaian yang menarik, yang asik, yang pastinya ditunggu sama teman-teman semua. Yang disitunya di dalam rangkaian kegiatannya itu ada maknanya sendiri, ada ciri khasnya sendiri yang nantinya teman-teman bisa mengetahui unsur itu seperti apa, lingkungannya itu seperti apa, yang nantinya bisa bermanfaat dan bermakna buat teman-teman semua. Gitu. Wah, luar biasa sekali. Jadi emang pada intinya hal tersebut tuh sebenarnya keharusan ya Kak ya, karena juga akan bermanfaat nih buat kalian, apalagi ketika diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti hal tersebut kita juga ngomongin nih Kak, manfaatnya ya kan. Kira-kira manfaat yang spesifiknya apa nih Kak? Mungkin bisa dari Kak Raka kemudian Kak Wawa ya Kak. Oke. Kalau manfaat sendiri itu karena kita punya tema, punya nilai-nilai, punya dan di rangkaian itu punya maknanya sendiri, itu bisa banget bermanfaat buat teman-teman semua untuk mengimplementasikan lah dari rangkaian kegiatan yang ada, kayak misalkan dari sisi penugasan gitu kan, penugasan maba yang di situ teman-teman bisa mengambil hal yang baik, manfaat yang baik buat teman-teman semua. Bisa aku tahu nih ketika aku mengerjakan penugasan ini, potensi yang aku miliki bisa aku kembangkan terus, bisa aku proses terus untuk kehidupan kampusnya, bisa kehidupan perjalanan akademiknya gitu. Kalau dari Kak Wawa sendiri nih, mungkin ada manfaat tersendiri gitu. Oke, mungkin aku afirmasi dari yang Raka bilang tadi, dan mungkin aku menambahkan sedikit. Esri ini super beneficial banget ya buat teman-teman semua, karena dari rangkaian kegiatan yang mungkin sudah berjalan, sedang dilaksanakan dan akan dilaksanakan, itu sangat memberikan impact yang positif tentunya bagi setiap mahasiswa baru gitu. Mungkin salah satunya tadi seperti yang Kak bilang, mungkin di penugasan mereka bisa impactnya dilakukan di daily perkuliahannya gitu. Jadi sudah biasa nih, penugasan ini mungkin impactnya nanti ke tugas-tugas nih. Jadi aku nggak akan stres, nggak akan ini untuk kuliah di Universitas Jenderal Sudirman sendiri. Yang lainnya mungkin seperti relasi, experience, itu tuh nggak bisa didapetin di mana lagi loh selain di Esri. Jadi bener-bener ditunggu ya buat Sobat Gensut 2024. Tuh, teman-teman Gensut udah ditunggu nih sama kakak-kakak panitia, Esri. Tuh teman-teman Gensut, jadi jangan dilewatkan ya semua rangkaian kegiatan Esri, karena memang tadi dari kakak-kakak panitia Estrinya langsung pun bilang sangat-sangat bermanfaat. Oke, mungkin apakah ada tambahan lain Kak? Tambahan, mungkin ini aja ya, kata-kata buat Sobat Gensut. Boleh banget. Buat mahasiswa baru, buat mahasiswa baru 2024, selamat datang di Universitas Jenderal Sudirman. Selamat memulai lembaran baru, selamat menikmati Sudirman Student Summit 2024. Jadikan kampus ini, jadikan rumah ini rumah kalian, jadi wadah yang bisa menginspirasi, bisa jadi wadah yang bisa merubah diri kalian untuk menjadi mahasiswa yang sesungguhnya, seperti tadi kalau bilang metamorfosis gitu, karena mahasiswa baru untuk menjadi mahasiswa yang sesungguhnya itu nggak instan, melalui proses-proses tertentu. Dan kami harap dari panitia Esri sendiri ataupun dari seluruh mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman mengharapkan kalian untuk menjadi generasi baru, generasi perubahan untuk masa depan Indonesia dan masa depan Unsut itu sendiri gitu. Apakah dari Kak Wawa ada tambahan? Aku mungkin nambahin sedikit ya. Boleh. Mungkin selain aku juga mengucapkan selamat datang buat sobat-sobat Gensut 2024, selamat bergabung menjadi bagian dari Universitas Jenderal Sudirman. Semoga yang tadi Raka sampaikan itu harapanku juga tentunya, dan mungkin untuk panitia Sudirman Student Summit, kalian keren, kalian hebat. 600 berapa panitia, mungkin aku akan mengucapkan terima kasih selalu. Aku dan Raka berterima kasih karena ikut menyukseskan acara Esri ini. Semoga nanti usaha kita, jerih payah kita, berdarah-darahnya kemarin, lika-liku proses tangisannya itu bisa terbayarkan nanti di hari nanti. Dan mahasiswa baru pun enjoy dan mendapatkan manfaat-manfaat tentunya dari Sudirman Student Summit.
Luar biasa sekali. Oke, mungkin cukup segitu aja ya Sobat Gensut. Let's say Universitas Jenderal Sudirman Merdeka, Maju, Mendunia.